Oke, selamat malam teman-teman. Eh, di sini saya ingin bercerita saja ya pada malam hari ini karena memang pengambilan video ini pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya ingin bercerita saja kenapa sulit sekali untuk tidur gitu. Mungkin ada pikiran-pikiran yang mengganggu, tapi saya bingung juga apa yang harus dipikirkan atau apa yang sedang dipikirkan. Apa karena saya gara-gara minum kopi ataupun apalah ya. Mari kita bercerita saja di malam hari ini. Boleh sambil membakar rokok ya. Sebenarnya saya di malam hari ini itu tidak ingin ya untuk membuat video, tapi ini adalah video pertama saya untuk bisa bercerita sendirian gitu. Entah apa ya tujuannya, yang jelas saya ingin membuat video saja. Apa sih hal yang sedang dipikirkan itu pada malam hari ini sehingga saya sendiri bingung, tidak tahu kenapa belum mengantuk gitu. Dan saya juga ada pertanyaan-pertanyaan, bagaimana untuk menjadi orang yang dikatakan sukses gitu. Mungkin versi sukses atau kesuksesan terhadap orang-orang itu berbeda ya. Ada yang menurutnya kesuksesan itu adalah mempunyai segala sesuatu, dalam artian sesuatu hal ini bisa kita kategorikan tentang harta dan lain sebagainya. Ada juga kesuksesan itu adalah ketika kita merasa senang. Ada juga kesuksesan itu ketika kita bisa menggapai impian atau cita-cita. Nah, saya sekarang agak bingung. Tapi tidak apa-apa ya. Karena di sini cerita, saya ingin bercerita apa saja. Karena memang susah tidur. Mungkin daripada teman-teman di sini yang sedang menonton, ada yang tidurnya jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, bahkan jam 4 ya. Apa sih yang kalian lakukan atau hal apa yang menjadi penyebab kalian tidak bisa tertidur? Saya juga bingung ini ingin membahas tentang apa, tapi saya ingin bercerita saja. Nah, kenapa ingin bercerita? Karena memang tadi jam 8 atau jam 20 tepatnya saya menonton cuplikan tentang motivasi kehidupan atau tentang mencapai satu tujuan hidup. Dan apa itu tujuan hidup? Nah, saya juga kan agak bingung juga nih, tujuan hidup itu apa. Tapi karena yang saya pahami bahwa manusia itu akan berubah-ubah ya tujuannya, kalau memang belum bisa menemukan apa itu tujuan hidupnya. Tapi kalau bagi bagian orang yang sudah menemukan apa sih tujuan hidupnya, mungkin berbeda ya pandangannya. Tidak akan berubah-ubah, tapi akan tetap mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, apa yang menjadi tujuan hidupnya.
Sebenarnya saya ini suka akan hal-hal tentang kehidupan, tentang kemanusiaan gitu. Itu sangat suka sekali, apalagi sudah diskusi dan mengobrol bersama teman-teman terkait tentang kehidupan. Terkadang saya merasa paham terhadap suatu hal, tetapi ketika setelah dipikirkan kembali, ternyata saya ini tidak ada apa-apanya atau saya ini tidak bisa apa-apa. Dan merasa bahwa apa yang saya ucapkan, apa yang saya omongkan ini kurang gitu. Kurang pas, kurang cocok gitu. Hanya ngawang-ngawang saja ya. Begitulah yang saya rasakan, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ceritakan di video ini ya, seperti itu. Nah, terkait tentang masalah yang sedang dialami dari setiap manusia itu berbeda-beda ya. Saya punya obrolan sedikit tentang keresahan hati itu. Apa yang membuat saya resah yaitu pilihan-pilihannya. Karena di dunia ini bagi saya adalah sebuah perjalanan untuk mencapai satu pilihan. Entah itu memilih menjadi apapun ya. Tapi itu adalah proses dan juga perjalanan. Makanya agak sulit dan bingung gitu bagi saya yang memang saat ini sedang merasakan kebingungan gitu. Tetapi teman-teman semua pasti ada fase di mana juga merasakan bingung dan apa yang harus dilakukan gitu ketika bingung. Nah, ini saya pertama kali ini membuat satu cuplikan video tentang kebingungan. Entah apa itu temanya, tapi ini pertama yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ceritakan. Ya ceritanya ini saja tentang video ini itu. Yang ada di video ini ya ini. Mungkin sedikit ngawur ataupun banyak ngawur gitu. Begitulah ya. Tapi ini menjadi satu dokumen yang berharga gitu nantinya ketika saya sudah menjadi apa yang saya inginkan, yang saya cita-citakan. Dan saya akan menonton video ini dengan suasana hati yang gembira, senang, ataupun tertawa ya melihat, oh saya pernah membuat video ini. Begitulah ya. Ini tidak ada materinya sebenarnya. Ini hanya opening saja, pembuka untuk mengawali nanti kedepannya saya akan membuat video-video selanjutnya. Gitu. Yang sudah terarah dan sudah terkonsep. Karena ini belum terkonsep. Ini saya ingin berbicara saja sesuai dengan keinginan yang ada di pikiran dan juga hati saya. Kalau ditanya malu atau tidak, ya sebenarnya malu sih. Apa yang saya sampaikan ini memang tidak ada bobotnya, tidak ada isinya. Tapi saya mencoba untuk mengawali berbicara di hadapan kamera untuk bisa terbiasa nantinya. Begitulah ya. Mungkin kawan-kawan yang sekarang sama apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, cobalah mulai untuk membuat video-video. Karena ini akan menjadi jejak atau sejarah kalian atau proses kalian. Begitulah yang tadi saya tonton. Itu katanya ya. Benar atau tidak ya inilah pembuktiannya. Nanti saya akan buktikan beberapa bulan kemudian ataupun beberapa tahun kemudian.
Kalau kata orang, berbicara sendiri itu menakutkan. Tetapi menurut saya itu adalah satu hal untuk introspeksi dan bisa memikirkan kembali apa yang pernah kita ucapkan, apa yang pernah kita lakukan, itu dipikirkan kembali. Kalau ditanya baik atau buruknya, mungkin ada baiknya, mungkin ada buruknya ya. Saya tidak bisa menjudge baik selalu dan buruk selalu. Itu adalah proses. Bingung sebenarnya apa yang ingin saya katakan, tetapi saya ingin belajar untuk berbicara. Itulah fungsinya kamera. Kalau tidak dipakai, ya untuk apa gitu adanya kamera? Mungkin pada zaman dahulu sebelum ada kamera, handphone dan jenis lainnya, orang-orang ketika ingin belajar bisa berbicara di hadapan orang-orang banyak itu seperti apa ya? Apa yang mereka lakukan gitu. Kalau sekarang kan banyak sekali ya. Kalau kata motivator-motivator, ketika kita ingin belajar berbicara, ya kita harus bercermin dan mulai untuk berbicara di hadapan cermin tersebut. Kalau teman-teman mungkin sudah terbiasa dengan cermin, bagaimana perasaannya atau tanggapannya ketika kalian mulai berbicara di hadapan cermin? Kalau saya sih belum terbiasa ya ketika berbicara di hadapan cermin. Ini juga saya membuat video karena memang ingin berbicara saja. Entahlah kata apa yang saya ulangi, entahlah kata apa yang saya ucapkan. Ini saya tidak tahu gitu sebenarnya. Tapi ingin saya ucapkan gitu. Ingin saya sampaikan. Mungkin ada yang mendengarkan ataupun tidak. Itu tidak masalah gitu. Tapi saya ingin mengucapkan gitu. Cobalah kalian atau teman-teman mulai video dan juga berbicara gitu tanpa konsep, dengan spontanitas. Itu apa yang ingin kalian sampaikan? Mungkin itulah ya yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sih apa yang ingin saya sampaikan, tapi kalau tidak ada konsep, tidak ada temanya, itu tidak akan dapat poin-poin pentingnya mungkin. Tapi tidak apa-apalah, namanya juga berusaha. Karena usaha sekecil apapun patut kita hargai usaha kita sendiri. Itu tentunya seperti itulah ya. Karena siapa lagi yang bisa menghargai diri kita sendiri kalau bukan kita sendiri gitu. Karena memang orang-orang di luar sana itu akan sibuk dengan dirinya sendiri. Mungkin orang-orang yang sekarang dikatakan sukses atau dikatakan hebat, bisa tampil dimanapun, bisa berbicara apapun, terkait materi apapun, awalnya sama mungkin ya. Dari hal terkecil dulu, dari hal yang sederhana. Karena kesederhanaan nah saya juga bingung nih, apa tadi yang saya omongkan, kesederhanaan, apa sih sederhana? Udahlah ya, kita lupakan saja, kita nikmati saja malam hari ini dengan penuh kenikmatan ya, kita patut syukuri. Di video yang selanjutnya mungkin nanti saya akan membahas satu tema yang bisa saya sampaikan, yang saya kuasai, atau yang ingin saya bagikan, entah itu cerita, kisah, dan lain sebagainya.